selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kakak Friska di ibadah IMPA minggu ini. Oh iya, gimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah aja. Dan sebelum kita memulai ibadah, Kakak mau mengajak adik-adik untuk saat teduh. Semua tangan adik-adik dilipat, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau selalu menjaga dan menyertai kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberikan kami anak-anak-Mu kesehatan, nafas kehidupan sampai detik ini. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang Kakak Layan sampaikan dapat adik-adik Layan mengerti ya Tuhan, dan dapat adik-adik Layan terapkan di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini bersama Kakak Hana, kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, Kakak Hana mau mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik sikap berdoanya, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi hati kami, supaya kami dapat mengerti serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Jika adik-adik di rumah sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir
cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang Kakak Hana mau bertanya dengan adik-adik. Siapa di antara adik-adik di rumah yang pernah dimarahi oleh papa mama? Ya, pasti kita semua pernah ya adik-adik. Kenapa papa mama memarahi adik-adik? Ya, karena adik-adik pernah berbuat salah, atau karena adik-adik tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh papa mama, sehingga papa mama memarahi adik-adik. Meskipun papa mama pernah memarahi adik-adik, sebenarnya papa mama sangat sayang dengan adik-adik. Seperti dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan Allah pernah marah kepada manusia. Kenapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, karena manusia tidak taat. Manusia melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Seperti dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, di mana pada saat itu manusia yang sudah mengenal Allah menikah dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka banyak sekali melakukan kejahatan-kejahatan yang membuat Tuhan Allah menjadi bersedih adik-adik. Contohnya bagaimana adik-adik? Ya, contohnya mereka suka berbohong, mereka suka berkelahi, mereka suka memukul. Siapa di antara adik-adik yang masih suka memukul? Ya, memukul itu perbuatan yang baik atau yang buruk adik-adik? Ya, perbuatan yang buruk, jadi tidak boleh ditiru. Selain itu, apalagi yang dilakukan oleh manusia? Pada saat itu, mereka tidak taat dengan Tuhan Allah. Mereka malas untuk beribadah, malas datang ke IMPA, kemudian mereka tidak suka berbagi, malas mengerjakan tugas. Nah, itu adalah perbuatan yang buruk, jadi tidak boleh ditiru. Nah, itu membuat hati Tuhan menjadi bersedih adik-adik. Nah, sekarang siapa yang di sini mau menjadi anak-anak Tuhan? Tunjuk tangan adik-adik. Ya, pasti semuanya mau ya menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjadi anak Tuhan? Ya, caranya adalah dengan melakukan hal yang Tuhan sukai, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya bagaimana adik-adik? Ya, contohnya ketika papa mama memberi nasihat kepada adik-adik. Adik-adik harus menuruti. Misalnya kalau papa mamanya menyuruh adik-adik untuk IMPA. Nah, adik-adik harus melakukannya. Tidak lagi disuruh-suruh, adik-adik harus rajin untuk ikut IMPA. Kemudian kalau papa mama menyuruh adik-adik untuk segera mandi.
atau menyuruh adik-adik untuk tidur siang. Nah, adik-adik harus menuruti apa kata mama papa. Nah, contoh lagi, kalau adik-adik di rumah yang suka main handphone, suka main game, kata mama papa harus istirahat dulu, main gamenya nanti lagi. Adik-adik harus menuruti apa yang diperintahkan oleh papa mama. Nah, kalau adik-adik sudah melakukannya, artinya adik-adik sudah menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan Yesus akan senang loh dengan adik-adik. Nah, ingat ya adik-adik, firman Tuhan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang harus kita lakukan, karena hal itu akan menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan, untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup taat, yang mau belajar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau menurut apa yang diperintahkan oleh Papa Mama, mau menyayangi, dan juga mau berbagi. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau berdoa juga untuk Papa Mama kami, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan selalu menjaga bangsa kami. Berkati untuk Bapak Presiden, juga pemimpin daerah lainnya, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk mereka. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau berdoa juga untuk adik-adik kami dalam masa pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan memberikan adik-adik kami kesehatan, kekuatan, juga semangat agar adik-adik kami selalu dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memberikan sebagian dari apa yang adik-adik punya. Saatnya kita memberikan persembahan. Dan kita juga akan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan limpah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Sebelum kita mengakhiri ibadah dan kita sudah memberikan persembahan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, dan apa yang kami lihat, yang Kakak Layan sampaikan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan gereja-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga kami di dalam setiap detiknya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami sakit, sedih, ataupun hal-hal buruk yang akan mendekati kami Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyi dan memuji nama Tuhan satu lagu lagi. Dan kita akan menyanyi lagu Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA online pada hari ini, Kakak Hana mau mengingatkan akan firman Tuhan hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Caranya bagaimana adik-adik? Caranya dengan memilih perbuatan yang baik untuk dilakukan. Seperti menurut apa yang diperintahkan oleh papa mama, tidak boleh malas, rajin IMPA, mau menyayangi, saling berbagi. Ingat ya adik-adik. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ini selama 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak berharap adik-adik semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Terutama apabila adik-adik ingin keluar rumah, adik-adik harap menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Dan juga kakak berharap adik-adik yang ada di rumah selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun melalui daring. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.